Dingin banget ya. Sampai berapa derajat sih kalau di sana? Waktu itu pernah sampai -19. -19. Nah. Sojuan mulu dong. Balik lagi sama Mas Bin di sini. Sekarang gue kedatangan tamu nih, Nenggelis guys. Dia dulu itu magang di kantor jadi content creator ya, Olive ya. Marco. Ini Olive, coba perkenalkan. Halo, nama aku Olive. Udah gitu aja kali. Udah gitu aja ya. Olive, apa kabar? Baik, Mas Bin. Alhamdulillah sehat. Gue mau nanya-nanya nih, Olive. Oke, apa tuh? Gue tuh penasaran bedanya kuliah di Indo sama di Korsel. Lo kan sempet tuh kuliah di Korsel, makanya gue mau nanya-nanya. Itu lo kenapa sih kok bisa sampai sana gitu untuk 1 semester? Kenapa Korea? Gitu? Kenapa Korea gitu? Sebenarnya kalau misalnya kenapa Korea, awalnya nggak langsung milih Korea buat study abroad, tapi awalnya tuh milih Singapura sama Australia. Oke. Terus tiba-tiba dikabarin sama yang biasa ngurus study abroadnya itu kalau katanya slotnya tuh udah penuh di 2 negara itu. Pilihannya tuh tinggal di Korea Selatan. Nah, terus waktu itu tuh Korea Selatan tuh lagi ada berita yang damai sama Korea Utara itu loh. Oke. Nah, terus jadi kan mikir kayak oh ya udah why not gitu. Mungkin kondisinya udah lebih aman juga gitu. Terus ya udah akhirnya decide untuk coba ke Korea Selatan. Terus lo emang pingin, tapi lo emang suka? Emang suka Korea Selatan? Suka sih. Waktu itu sebelumnya udah pernah liburan juga ke Korea Selatan. Jadi kurang lebih udah dapat nuansanya lah gitu. Bedanya apa sih lo? Kuliah di Indo sama di sana. Kalau di Indo kan ya gue juga tahu gimana gitu. Kalau di sana bedanya apa? Mungkin kalau misalnya ini gue ngerokok santai ya? Iya. Kalau misalnya bedanya itu juga karena aku ngambil kampus di Indonya swasta dan itu sistemnya tuh lumayan beda jauh sama kampus yang aku datengin di Korea Selatan kan. Kalau misalnya yang di Korea Selatan tuh lebih apa ya? Lebih mandiri lagi gitu. Kalau di kampus yang di Indo tuh udah dipaketin kayak ngambil SKS-nya. Kalau di sana tuh rebutan sistemnya. Bedanya sih itu. Terus kalau misalnya pembelajaran juga kalau di Korea, kalau misalnya di Indonesia yang di kampus aku itu pasti bobot terbesar nilai itu dari ujian. Tapi kalau di Korea itu yang di kampus aku dari tugas itu bobot yang paling besar. Wah, lebih bagus ya. Jadi semakin rajin orang, jadi semakin lo cepat dapat nilai bagus. Nggak yang harus ujian bagus nilai jadi bagus gitu kan. Jadi nggak dilihat di bawah-bawah ya tuh guys. Lo harus kuliah di Korea guys. Terus biar nilainya bagus. Budaya-budaya gimana? Bahasanya emang Korea apa? Setahu gue ya, lo kalau sekolah di sana tuh lo harus ada English name, itu benar nggak sih? Enggak sih ya, karena kalau aku kan karena nama aku emang satu doang, Olivia doang gitu. Kalau yang lain juga enggak ada English name gitu sih, enggak ada. Terus kalau kuliah lo harus copot alas kaki nggak? Enggak. Oh gitu, beda ya? Normal aja ya. Kalau sekolah setahu gue gitu sih, Liv. Yang gue tahu ya. Kan gue habis Google tuh. Tentang sekolah di Korea. Iya. Sebenarnya kalau habis mau masuk kelas tuh kayak harus lepas alas kaki biar nggak kotor apa enggak? Enggak sih. Enggak. Kalau kuliahnya sama aja sih, kurang lebih kayak cara berpakaian gitu-gitu bebas tetap. Lo di sana tinggal di rumah penduduk tinggal di warga numpang sama itu apa punya apartemen sendiri? Aku dorm. Oke. Asrama di sana. Sama berapa orang? Satu kamarnya tuh 2 orang. 2 orang. Bisa tidur berdua? Bisa. Nah di sana dormnya sih bersih, rapi gitu loh maksudnya. Lo sama cinlok nggak selama 1 semester? Cinlok sama siapa? Ya nggak tahu aja. Enggak sih, enggak cinlok sama. Lebih suka mana, Liv? Lebih suka mana, kuliah di sana apa di sini? Menurut lo? Ada bedanya kali ya. Maksudnya kalau di Indonesia kan pasti udah lebih tahu sistemnya, lebih menguasai lah gitu. Kalau di Korea juga karena cuman 1 semester, ya cuman bisa ngerasain di term yang pendek itu aja. Ya enaknya tuh karena di Korea apapun suasana baru gitu. Baru ya. Terus juga
mungkin itu salah satu yang bikin lebih semangat belajar kan, karena suasana baru, teman baru gitu. Terus mata kuliahnya pelajaran itu English apa Korea? Kalau aku karena student exchange yang kayak cuman 1 semester itu English class. Sekarang Olive udah lulus nih? Udah. IPK di mana nih? Maksudnya IPK keseluruhan? Keseluruhan terakhir berapa ya? 3, berapa? Kayaknya 3,59. Tuh guys, calon menantu idaman guys tuh. Sikat lah guys, komen di bawah ini nih. Menantu idaman dari IPK ya? Oh dong, ya salah ya. Udah lihat muka lo ya kan. Udah ngerasain nih dua pembelajaran di Indo sama di Korea. Tapi ini aku cuman bentar doang sih, maksudnya cuman 1 semester, kayak belum tentu yang emang full kuliah di sana tuh sama gitu. Kayaknya sama deh. Ya mungkin kurang lebih kali ya. Sama sih. Terus ada, kan lu kan kuliah nih di sana 6 bulan ya? Kurang lebih 5 5. Lo nggak mungkin dong lo nggak punya sampingan. Sampingannya apa sih, Liv? Misalnya ini kan kayak orang Indo nih mau kayak lo nih, gue mau coba deh kuliah di sana gitu kan, tapi gue sekalian modal. Pasti kan ada namanya jajan, makannya juga lo pasti mau kulineran kan di sana. Dapetin duit sampingannya gimana sih? Boleh di-share gitu sama audiens. Kalau sampingan, nggak ada sampingan, karena kalau misalnya part time di sana pun itu ada ketentuan minimal udah berapa lama gitu. Oh gitu. Nah karena aku cuman short term dan belum mencapai jangka waktu itu. Ini kalau nggak salah tuh 6 bulan, cuma aku lupa sih, aku nggak yakin juga. Cuman kayaknya 6 bulan minimalnya. Sedangkan kan aku paling baru berapa bulan dan emang cuman 5 bulan kan di sana. Jadi nggak bisa ikut yang part time gitu-gitu. Nggak bisa sih. Jadi nggak bisa guys. Lo harus modal. Jadi lo kalau mau itu lo harus punya duit banyak dulu gitu kan. Karena cuma 1 semester. Mungkin kalau misalnya yang ngambilnya setahun atau lebih mungkin bisa sambil nyoba. Ya. Biasanya kalau orang Indo tuh part time-nya apa? Banyak sih ya, ada di restoran atau. Kalau yang aku tahu, yang aku sering dengar tuh ada juga kayak sejenis tour guide gitu, yang private ya. Terus mungkin part time lainnya ya bebas sih, maksudnya mungkin ada aja gitu lowongan yang buka. Cuman kan kalau misalnya kerja di restoran atau di mana juga harus bisa bahasanya gitu kan. Oh gitu. Emang di sana tuh emang benar-benar Korea, nggak ada Englishnya. Pasti ada deh. Pasti ada sih. Cuman kalau misalnya yang part time yang di tempat makan aku kurang tahu juga harus gimana. Ya gue mau nanya nih, lo 6 bulan, hitunglah 6 bulan ya kan, 1 semester. Udah kemana aja sih? Coba disebutin. Kalau jalan-jalan sih masih di Seoulnya ya. Maksudnya nggak pernah keluar Seoul juga kan, karena lumayan. Waktu itu tuh kan aku ngambil yang di termnya itu fall winter, dan itu berarti udah deket-deket orang liburan juga kan sebenarnya. Nah kalau aku cek harganya tuh transportasinya tuh lumayan mahal gitu. Nah terus nggak enak juga kan minta orang tua, jadi ya jalan-jalan pasti masih di Seoul aja, masih ya datengin yang belum pernah didatengin sebelumnya. Karena kan kalau liburan ke sana terus ngambil tour emang cuman ke tempat-tempat tournya aja kan, maksudnya nggak pernah ngerasain yang sampai ke kafe-kafenya gitu. Paling cuman gitu. Cafe hopping dan lain-lain. Jadi kalau lo keluar nih kan dingin banget ya. Sampai berapa derajat sih kalau di sana? Waktu itu pernah sampai minus 19. Tujuan mulu dong. Ada lah. Iya pasti, gimana orang-orang dijual kayak warung kan? Setahu gue di sana. Gue belum pernah ke sana sih guys. Tapi emang murah banget. Murah banget ya di sana, beda sama di sini. Beda banget. Tuh guys, jadi kalau lo mau nanya-nanya soal pendidikan di sana atau gimana sih kuliah di sana, ntar IG-nya Olive ada di sini dan lo bisa komen. Nanti Olive yang jawab gitu. Oh ya, Olive, satu pertanyaan. Lo tuh udah punya pacar belum sih? Pacar? Belum. Ada sih? Belum. Oh gitu. Tuh guys, belum punya pacar guys. Liv, thank you banget loh. Iya. Sumpah, thank you banget. Udah datang ke sini, udah bagi-bagi ilmu. Gue Mas Bin. Aku Olive. Kita pamit. Dadah.